Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Cindy dengan NIM 2003125. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penginputan data-data ke dalam command prompt. Nah, pertama kita sudah menginput data pada video pertama, kita sudah menginput data yang akan dimasukkan ke command prompt. Dan di sini saya akan kembali menambahkan data atau isi atau value dari data-data yang telah saya atau field yang telah saya masukkan pada video pertama, field yang sudah saya buat pada video pertama. Nah, langkah pertama seperti video kemarin, langkah pertama yang kita gunakan adalah membuka exam PP. Di sini exam PP-nya kita lihat. Nah, kemudian kita tinggal jalankan Apache dan MySQL-nya. Cara jalankan adalah tinggal klik start untuk memulainya. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita bisa klik shell di sini untuk membuat atau menginput data-data yang akan kita masukkan ke dalam command prompt. Nah, kita juga bisa mencari searching di sini untuk mencari command prompt-nya, atau juga bisa menggunakan kata shell yang ada pada bagian XMPP ini. Nah, setelah itu, karena ada data yang telah saya buat tadi, maka itu yang akan saya jelaskan. Nah, oke. Ini adalah data yang telah saya buat tadi. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan kata CD, kemudian selanjutnya adalah CD exam, CD MySQL, kemudian CD begin, kemudian MySQL min root, min urut, min R. Nah, setelah kata tanda welcome to the Maria Monitor Commands and with ini muncul, otomatis kita sudah bisa menginput data-data ke dalam command prompt ini. Nah, di sini untuk pemrograman kita diberi nama MariaDB Monitor. Nah, di sini sebelum kita membuat atau memasukkan menginput data-data ke dalam command prompt yang akan kita tampilkan nanti pada PHP My Admin, kita harus melihat dulu database apa saja yang sudah masuk di dalam perangkat kita. Nah, untuk melihatnya, kita tinggal klik show database. Tidak lupa untuk menaruh kata titik koma yang merupakan adalah tanda perintah. Nah, setelah itu akan muncul database apa saja yang ada di perangkat kita. Nah, di sini ada information, mahasiswa, MySQL, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membuat satu database baru. Nah, database yang akan saya buat ini adalah database sesuai dengan NIM saya. Nah, di sini untuk kata perintahnya adalah create database NIM 2003125, kemudian disertai dengan tanda titik koma. Nah, untuk memastikan apakah database kita yang telah kita buat tadi, yang telah kita create tadi, apakah sudah masuk ke dalam database perangkat kita tinggal klik lagi, tinggal ketik lagi show database. Nah, maka ini muncul di sini ada NIM 2003125. Kemudian, nah di sini kan ada banyak pilihan database. Di sini ada banyak pilihan database. Database mana yang akan kita gunakan? Karena kita mau menggunakan NIM 2003125, maka kita tinggal menggunakan kata perintah use NIM 2003125. Nah, di sini karena kita akan membuat entitas dan atribut-atributnya, ada beberapa entitas yang akan saya buat dan beserta dengan atribut-atributnya. Entitas yang pertama saya namai Angel. Nah, Angel ini merupakan entitas pasien. Nah, di entitas Angel ini ada terdiri dari beberapa atribut, mulai dari nomor remedik, nomor pasien, umur, tanggal lahir, alamat NIK, dan nomor HP. Nah, setelah mengetik tanda beberapa data di sini, nah seperti sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang apa itu in dan varchar. Nah, in digunakan ini ketika kita ingin menginput suatu data
yang bernilai angka atau numerik. Sedangkan varchar digunakan jika dia bernilai angka plus alfabetik atau hanya kata saja atau alfabetik saja. Nah, selanjutnya di sini kita melihat apakah data table kita, table angel ini sudah masuk atau tidak. Nah, caranya adalah kita tinggal ketik this angel. Nah, setelah kita mengetik this angel, maka di sini akan muncul field-nya, tipenya apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini field-nya sudah ada. Nah, field inilah yang akan kita isi. Field inilah yang akan kita isi, nomor rekam mediknya berapa, nama pasiennya siapa, umur, tanggal lahir, alamat NIK, dan nomor HP. Caranya gimana? Nah, untuk memasukkan data ke dalam angel tersebut atau field angel ini, kita menggunakan kata perintah insert itu angel. Kemudian fieldnya ini kita ketik kembali dan tidak lupa dibarengi dengan atau dibatasi dengan tanda koma. Contohnya adalah nomor rekam medik. Kita ketik nomor rekam medik, kemudian koma, dibatasi dengan titik koma, kemudian nama pasien, koma, umur, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita ketik value. Value ini adalah isinya. Apa yang akan kita input dalam field ini? Nah, di sini sudah tertera nomor rekam medik. Nomor rekam mediknya berapa? Nah, di sini nomor rekam mediknya untuk atau isinya adalah ada 120422, kemudian nama pasiennya siapa, ada Ica, umurnya berapa, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, pada video kemarin, video praktikum pertama kemarin, saya hanya menyebut satu data atau satu isinya saja. Nah, di sini saya akan menyebut 5 data yang akan langsung masuk ke dalam isi dari angel ini. Caranya bagaimana? Kita tinggal mengetikkan semua dari nomor rekam medik, nama pasien, dan lain sebagainya, tapi hanya untuk satu bagian atau satu nama dengan dan atribut-atribut lainnya. Kemudian setelah itu kita batasi, kita satu isi itu kita batasi dengan dalam kurung dan titik koma. Nah, di sini contoh. Di sini sudah ada nomor rekam medik, nama, umur, dan lain sebagainya. Nah, setelah nomor HP yang terakhir kita masukkan, kita klik tutup kurung, kita ketik tutup kurung, kemudian dibatasi lagi dengan tanda koma. Begitu seterusnya. Di sini tutup kurung, tanda koma, dan lain sebagainya. Nah, setelah orang kelima atau data kelima, nah ini data pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Setelah data kelima, kita tutup kurung, kemudian kita ketik titik koma. Setelah muncul kata query oke, otomatis data kita sudah berhasil masuk atau field-nya itu sudah ada isinya. Kita mau cek apakah data dari field ini sudah masuk atau belum atau tidak. Nah, untuk mengecek tinggal kita ketik select bintang from angel. Nah, semua data-data yang kita masukkan tadi yang menggunakan kata insert into angel dengan value-nya, nah di sini sudah muncul nomor rekam mediknya. Jadi langsung otomatis 5 data pasien yang akan terinput. Nah, selanjutnya entitas kedua. Entitas kedua ini adalah Marlina. Marlina yang menandakan adalah entitas dokter. Entitas dokter yang memiliki atribut yang pertama adalah kode dokter, nama dokter spesialis. Nah, setelah ada tanda oke, kita pastikan apakah datanya sudah terinput atau belum. Kita des Marlina, kemudian muncullah seperti ini. Dan itu sudah berhasil. Nah, di sini terjadi beberapa error. Pada mata kuliah ini kita dituntut untuk lebih teliti lagi dalam melihat dan mengetik apa saja jika terjadi error. Nah, kita lihat di sini apa sih yang ada errornya. Baik, di sini kata dokter, nama dokter, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang membedakan int dan varchar. Int dia tidak perlu menggunakan tanda petik 1.
Nah, seperti ini dia hanya angka, dia tidak menggunakan tanda petik satu. Sedangkan jika dia varchar, dia menggunakan tanda petik satu seperti ini. Ya, tanda petik satu, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada terjadi 3 kali error yang nanti kan saya kurang teliti. Nah, kesalahan pertama, pada bagian jantung tidak diberi tanda petik pertama bagian sini, tapi pada belakang akhir kata saya menambahkan tanda petik pertama. Nah, ini tidak ada pasangannya, otomatis error. Kedua, saya sudah perbaiki. Nah, tapi ternyata masih error. Saya cek apa yang bagian mana yang error. Ternyata ada pada kata Fatia Afifa. Di sini seharusnya ditutup dengan tanda petik, tapi tidak saya ketik. Nah, setelah itu akhirnya saya perbaiki. Nah, di sini sudah saya perbaiki semua kesalahannya, kemudian dibarengi dengan titik koma. Nah, di sini ada insert into Marlina, dari kode dokter, nama dokter spesialis, dan values-nya apa. Di sini sudah ada 5 data yang saya masukkan. Kemudian saya titik koma, kemudian enter, dan muncul query OK. Saya ingin memastikan apakah datanya benar-benar sudah terinput atau belum. Kita lihat select bintang from Marlina, dan ternyata datanya sudah ada. Di sini kode dokternya sudah masuk, nama dokternya sudah masuk, dan spesialisnya juga sudah masuk. Nah, untuk create table Suryanto. Create table Suryanto ini menandakan kode ruangan, nama ruangan, tipe ruangan. Nah, ini adalah atribut-atributnya. Suryanto ini atau entitasnya adalah ruangan. Seperti biasa, kita masukkan Suryanto untuk menampilkan datanya apa sudah masuk tidaknya. Kemudian kita masukkan value-nya pada field ini, dan kita lihat apakah value-nya sudah terisi atau belum. Nah, di sini sudah ada. Di sini create table CC juga ada. Di sini untuk diagnosanya sudah ada, dan lain sebagainya. Nah, untuk kode diagnosa dan nama diagnosa, untuk kode untuk table CC dan table yang di bawahnya, yaitu table Isra, di sini ada dia relate atau berhubungan. Nah, di sini pada kode diagnosa dan nama diagnosanya akan saya barengi dengan langsung dengan kode diagnosa dan kode tindakan dan nama tindakannya. Misal di sini adalah penyakit ventricular septal defect. Nah, dengan kode Q21.0, maka yang saya akan memasukkan tindakannya apa. Nah, di sini tindakannya adalah catheterization heart. Jadi dia akan berkesinambungan. Nah, di sini terjadi juga error. Kita lihat bagian mana sih ternyata errornya ini. Kita pastikan bagian mana errornya. Setelah kita pastikan dan memperbaiki di mana kesalahannya, kita bisa langsung ketik titik koma untuk melihat apakah sudah berhasil atau tidak. Di sini sudah berhasil, kemudian kita tinggal memastikan datanya sudah masuk atau belum. Tinggal mengetik select bintang from CC. Nah, di sini semua perintahnya sama, select bintang from. Nah, di sini membedakan hanya kata pada tabelnya saja. Dari Cici, Angel, Marlina, Suryanto, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kata create table Isra. Ini adalah tindakan atau entitasnya tindakan, kemudian atributnya ada kode tindakan dan nama tindakan. Selanjutnya adalah create table Ikhwan, di mana Ikhwan ini menandakan entitas obat. Nah, di sini ada atributnya kode obat, nama obat, dosis obat. Kemudian kita des Ikhwan, kemudian kita insert, kemudian value-nya apa. Kemudian kita lihat select bintang from Ikhwan. Nah, data yang terakhir di sini adalah create table hijau. Create table hijau ini apa? Create table hijau ini menandakan entitas dari TKL. TKL itu adalah tenaga kerja lainnya. Nah, di sini yang saya masukkan atributnya adalah ID profesi, nama profesi. Kita lihat di sini des hijau, ini adalah field-nya. Kemudian kita akan mengisi field-nya dengan value-nya. Nah, ID profesi, nama profesi. Nah, ini field-nya, kemudian ini isinya. Nah, di sini oke, berarti sudah berhasil. Nah, kita tinggal select bintang from hijau. Nah,
Di sini terakhir adalah kita memastikan apakah data kita sudah masuk kepada PHP My Admin atau belum. Caranya bagaimana? Kita stop share dulu. Nah, kemudian kita share screen. Kita kembali kepada XMPP share. Oke, di sini pada bagian MySQL terdapat kata admin. Kita klik kata adminnya, maka kita akan diarahkan kepada PHP My Admin atau localhost-nya. Nah, di localhost inilah yang akan menampilkan semua data-data yang kita masukkan pada command prompt tadi. Semua data Angel, Marlina, Suryanto, Ikhwan, Isra, dan lain sebagainya akan masuk di data my localhost atau my PHP My Admin. Nah, kita tunggu dulu. Nah, di sini pada localhost-nya juga kita bisa menghapus atau mendrop entitas yang akan kita hapus atau data-data yang kita ingin hapus. Kita bisa data yang sudah kita input bisa kita hapus. Nah, database yang tadi kita show database tadi pada command prompt itu semuanya ada di sini. Mulai dari information schema dan lain sebagainya. Nah, database yang kita buat tadi adalah NIM 2003125. Kita buka. Nah, kita buka, kemudian kita akan mengecek apakah data-data kita sudah masuk pada localhost-nya atau belum. Nah, dan ternyata sudah masuk. Di sini ada kata table Angel, Cici, Hijau, Ikhwan, Islam, Ahlina, dan Suryanto. Nah, ini semua adalah tabelnya. Sekarang kita mau lihat di data Angel atau di table Angel apakah sudah terinput data-data yang sudah kita masukkan tadi atau belum. Nah, kita klik Angel. Kita browse. Kita lihat apakah datanya sudah terinput atau tidak. Nah, di sini sudah ada nomor rekening, nama pasien, umur, tanggal lahir, alamat, NIK, dan nomor HP. Nah, di sini juga filingnya sudah ada. Berarti data-datanya sudah resmi, sudah benar-benar terinput ke dalam localhost-nya. Kita cek satu lagi, kita klik Ikhwan, kita browse. Nah, kode obat, nama obat, terus obatnya ternyata sudah ada. Nah, otomatis berarti data kita telah berhasil. Nah, kita akan kembali ke sini, kembali ke command prompt-nya. Nah, di sini ada satu perintah lagi yang bisa kita jalankan. Kita bisa jalankan. Misal kita akan menghapus satu data. Data apa yang akan kita hapus? Tebal apa yang akan kita hapus? Nah, kita tinggal ketik perintah truncate table. Misal kita mau menghapus tabel hijau. Jadi kita tinggal hijau. Titik koma, enter. Nah, query oke. Nah, kita pastikan apakah data kita pada table ini sudah hilang atau belum. Tinggal klik dash hijau. Salah. Kita klik select bintang from hijau. Nah, kan kita sudah truncate table hijau. Otomatis di sini select bintang from hijaunya berarti ini semua hilang. Ini hilang, ini kosong. Untuk memastikan kita tinggal klik enter. Nah, empty set. Otomatis berarti datanya telah kosong. Nah, yang menandakan bahwa truncate kita telah berhasil dan menghapus data-data di table hijau ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.